Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang menurut kita adalah suatu prestasi yang cukup bagus, di mana hari ini terjadi penangkapan. Jadi setelah kami dengar rilis dari Polda Metro, maka kami berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan Polda Metro Jaya ini adalah suatu cerminan penegakan hukum, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka ini sangat taat dan patuh dengan hukum. Hari ini kita melihat bahwa situasi ini bisa betul-betul menyentuh bagi bangsa dan negara. Hari ini kami hadir, saya perkenalkan dulu ya, satu persatu dalam konferensi pers. Hari ini dihadiri oleh relawan Peradi Bersatu dan juga beberapa aktivis, dan ada aktivis senior saya samping saya ini ya. Saya perkenalkan dulu, di samping kiri saya ada Bang Rismon, salah satu mantan pelapor ya. Mantan pelapor Bang Rismon, kemudian didampingi oleh pengacaranya Bapak Gajah Mada Girzak ya, yang luar biasa sekali ya. Terus ada Bang Egy Sujana, senior saya. Yang ini juga sehat Bang? Hari ini kamu dulu. Nah, itu Pak Egy Sujana didampingi oleh pengacaranya Ibu Eli dan Edi ya. Kemudian ada Ketua Tim Hukum Merah Putih Bapak Yesu Hadi ya. Perkenalkan Bapak ya. Kemudian ada Bang David Paju, salah satu relawan atau garis keras dari Jokowi mania ya, luar biasa sekali. Silakan Pak David Paju ya. Terus YouTuber yang tidak asing lagi ada abang saya di ujung sana, Bang Budius, yang juga adalah korban dilaporkan oleh SBCS ya. Kemudian kami Peradi Bersatu diwakili oleh Saudara Lexmana yang luar biasa sekali ya. Yang juga dilaporkan oleh Studio. Dan di belakang ini adalah jajaran para pengurus dan serta tim hukum Merah Putih serta relawan. Ya, ada di belakang saya ini bapak kita yang paling ganteng, itu tolong berdiri dulu Pak. Nah, ini adalah relawan militan Pak Jokowi juga. Ya, termasuk tim hukum kita ya. Oke, saat ini saya akan memberikan kesempatan teman-teman menanggapi terkait penangkapan. Ini beda ya, ada penangkapan dan penahanan. Ini penangkapan, murni penangkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dikarenakan apa? Nanti kita bahas di dalam satu persatu. Sebagai juru bicara di sini saya Ade Darmawan, sekaligus Sekretariat Bersatu, mengaturkan dan mengapresiasi apa yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah suatu penegakan hukum yang luar biasa. Menurut saya ini adalah tindakan yang normatif yang cukup baik, dan masyarakat Indonesia per hari ini saya di WA itu banyak sekali menyampaikan terima kasih kepada Polda Metro Jaya. Nah, saya berikan kesempatan pertama dulu kepada Bang Egy Sujana atas tanggapan beliau terkait penangkapan dan penahanan Roy Suryo CS. Untuk waktu saya persilakan Bang Egy. Terima kasih. Lalu Pak, meja geser ya. Oke. Ya. Terima kasih Saudara Ade Chandra. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Ade Chandra pakai Chandra. Iya, oh Chandra di Ade Darmawan. Ya. Insya Allah memang Darmawan. Dalam kesempatan ini perlu sedikit flashback saja. Sejak tahun 2022 saya menggugat Bapak Jokowi dalam perspektif hukum. Saya hanya sebagai lawyer dari Bang Bantri dan Gus Nur. Itu sejarahnya. Setelah itu berkembang sampai sekarang. Nanti ada istilah dari Rismon yang ada banyak penumpang gelapnya. Tapi yang penting dalam konteks hari ini, klarifikasi saya adalah dengan Bapak Jokowi persoalan telah terjadi understanding. Ini ada diatur dalam konteks hukum namanya demi hukum.
bisa selesai. Ada yang dengan RJ dan lain sebagainya, beberapa cara yang terjadi. Understanding saya dengan Bapak Jokowi yang terhormat adalah hak hukum beliau sebagai pelapor sehingga saya jadi tersangka. Hak hukum beliau itulah yang saya minta pengertiannya bahwa saya advokat tidak dapat dipidanakan, juga tidak dapat digugat perdata menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang kedua, saya pelapor lebih dulu tanggal 9 Desember 2024, kemudian dilapor lagi tanggal 30 April 2025 oleh Bapak Jokowi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 tentang hak dari pelapor tidak boleh dilapor balik. Itu saya beri pengertian kepada beliau. Dan juga saya dijadikan tersangka tidak ada yang namanya itu SK yang berkait dengan BAP. Saya belum pernah di BAP, tapi sudah jadi CSK. Itu tidak dibenarkan secara hukum menurut peraturan Kapolri. Yang keempat, saya punya legal opinion dari ahli Dr. Muncakir, guru besar dari UII, yang menyatakan saya tidak pantas menjadi tersangka. Respeknya saya dengan Pak Jokowi, dia bisa diajak dialog, dia understanding di situ. Dan disitulah dengan keikhlasan beliau memerintahkan kepada kepolisian atau menghimbau polisi karena dia pelapor, dia cabut gitu. Khusus untuk saya, bukan untuk melaporkan yang lain. Jadi spesial saya dengan Damai Hari Lubis. Jadi poin pentingnya adalah understandingnya sudah selesai secara hukum. Tetapi efek dari itu riaknya luar biasa. Saya dituduh pengkhianat, disebut tuyul, terima uang 100M, Masya Allah. Ada yang bilang 1 triliun. Itu kan logikanya tidak mengena kepada pendekatan hukum. Yang perlu ke Jokowi itu saya, karena saya tersangka. Saya minta cekal saya dicabut, saya minta TSK saya itu dihentikan di SP3. Lalu Jokowi kabulkan dengan cara meminta kepada polisi untuk supaya diselesaikan dalam waktu yang cepat, nggak sampai seminggu. Nah itu adalah satu peristiwa hukum namanya demi hukum dan dibenarkan. Siapa yang menyalahkan? Terus pengkhianatan saya di mana? Saya mengkhianatnya di mana? Itu. Nah disinilah seleknya kemudian berkembang hinaan-hinaan berikut dari Roy Suryo, ya, sampai menyamakan saya dengan tuyul. Tuyul itu adalah makhluk halus yang legendarisnya adalah ciri suka mencuri. Nah, kalau itu disematkan kepada saya, apa yang saya curi dari peristiwa ini? Itu logika yang seperti itu. Makanya dia saya laporkan bersama Ahmad Kozinudin. Dan juga tadi saya dengar di bawah itu ada yang menyebut Egy Sujana pengkhianat. Apa urusannya dengan itu? Ditangkapnya Roy Suryo bukan karena laporan saya. Itu jangan GR, karena ulah dia yang dalam perspektif nanti Ade Darmawan dengan Pak Yacuman bisa menjelaskan lebih jauh karena dia bikin laporan. Ada bukti-bukti konkret yang dia punya. Juga dalam perspektif sebelah saya di Rismon, ya, junior saya, insya Allah dengan gentleman-nya, ya itu yang saya suka dari dia, untuk merevisi yang sudah diyakini waktu itu jadi. Nah pertanyaan seriusnya, buku dia yang buat, Roy Suryo itu cuma kata pengantar pendahuluan itu doang ya, 29 halaman, 49 halaman. Ya. Pertanyaan seriusnya, dia sendiri tidak mengurangi hormat ya, mengakui kekeliruan buku itu, betul? Nah, logiknya berikutnya, bagaimana Roy jadi benar? Masa benar jadi benar sendirian? Itu, jadi saya tidak bela ini, tapi saya bela kejujuran yang ada dan kebenaran. Harusnya dengan dia merevisi,
otomatis logika turunannya Roy mesti ngikutin dia, karena dia satu paket di dalam buku itu. Nah, logika hukumnya harus dicermati. Nah, kenapa dia ditahan? Ada dari KUHP yang baru itu pasal 89 dengan penangkapan, bahkan penggerebekan, bahkan penahanan itu ada dimungkinkan. Undang-undang itu tidak ada kekeliruan dalam konteks ini. Maka saya bertindak hanya sebagai yang mengikuti peristiwa ini sejak awal, dan juga yang keberatan saya dengan Roy dan Ahmad Rosiduddin menghina saya, tuyul, kemudian pengkhianat, pecundang. Nah, pecundang itu kan bagi disematkan kepada orang yang kalah. Nah, kalau saya tidak berhasil klaim, saya menang. Apa menangnya? TSK-nya bebas, cekal dicabut, menang dong salah. Sekarang Roy ditangkap, cekalnya masih berlaku, maka dia lah pecundang gitu loh maksud saya. Ya, jadi kan jangan saya disematkan jadi pengkhianat. Jadi oleh karena itu, tapi dengan norma, gitu. Kalau Roy menyadari kesalahan ini, lalu dia minta maaf ke saya, secara agama Islam, menurut Al-Quran Ali Imran ayat 134, bayar infakmu walaupun selagi sempit, tahan amarahmu, dan maafkan kesalahan orang. Nah, kalau itu Roy lakukan, sama Ahmad Rosiduddin, demi Allah saya maafkan. Jadi sampai saya hari ini saya nyatakan urusan saya dengan ijazah palsu ini selesai, nggak ada dikait-kaitkan lagi. Malah kalau Roy sudah yakin 99,9% palsu, maju ke pengadilan. Ini kesempatan, jangan minta dihentikan kan. Galagatnya kan selalu minta dihentikan dengan berbagai cara. Nah itu logika-logika hukum yang menurut saya on the track. Jadi tanpa saya berpihak kepada siapapun, saya bicara tentang logika hukum. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau ada video. Baik, terima kasih Bang Egy Sujana. Ya, kemudian nanti setelah itu ini kita minta tanggapan dulu dari berbagai pihak. Nanti pernyataan sikap itu di belakangnya ada pernyataan sikap yang memang disiapkan oleh Berani Bersatu dan teman-teman relawan, nanti akan dibacakan. Tapi ini kita mendengarkan tanggapan yang kedua dari Bang Rismon Sianipar. Waktu dan tempat kami persilakan Bang Rismon.